Selamat datang di Timnas Juara. Sepak bola Malaysia sedang berada di titik paling gelap dalam sejarah federasinya. Jangan lupa share dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Tulis juga komen dan saran materi berita yang ingin kalian bahas selanjutnya. Football Association of Malaysia atau FAM kini bukan lagi sibuk membicarakan visi, misi, atau target prestasi. Yang terjadi justru sebaliknya. Ruang rapat federasi berubah menjadi arena saling diam, panik, dan saling menyalahkan. Ini bukan lagi tentang masa depan, melainkan tentang mencari siapa yang paling bersalah atas rentetan masalah yang menimpa sepak bola Malaysia dalam waktu berdekatan. Dalam beberapa laporan internal yang bocor ke media, suasana rapat FAM digambarkan sunyi, tegang, dan penuh ketakutan. Tidak ada lagi pidato optimistis. Tidak ada lagi slogan revolusi sepak bola. Yang terdengar hanya pertanyaan berulang. Siapa yang lalai, siapa yang menandatangani, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sumber internal menyebut satu persatu pejabat federasi mulai menjaga jarak dari keputusan masa lalu. Banyak yang kini mengaku hanya menjalankan perintah. Banyak yang menyebut keputusan diambil secara kolektif. Namun ketika sanksi datang dari FIFA, tidak ada satupun yang berani tampil sebagai penanggung jawab utama. Inilah yang membuat konflik internal FAM semakin memburuk. Federasi kini terpecah dalam blok-blok kepentingan. Ada yang fokus menyelamatkan jabatan, ada yang sibuk mengamankan nama baik, dan ada pula yang mulai bersiap mencari kambing hitam. Beberapa agenda rapat yang seharusnya membahas pembinaan usia muda dan kompetisi domestik justru berubah menjadi audit kesalahan. Dokumen dibongkar ulang. Email lama dicari, notulen rapat masa lalu dipelajari kembali. Semua dilakukan bukan untuk perbaikan, tetapi untuk mencari celah pembelaan diri. Situasi ini menciptakan kepanikan kolektif. Para pejabat FAM disebut mulai khawatir bukan hanya soal sanksi FIFA, tetapi juga soal tekanan publik, sponsor, dan legitimasi moral. Kepercayaan yang selama ini rapuh kini benar-benar runtuh. Beberapa pengamat sepak bola Malaysia menyebut kondisi ini sebagai titik terendah kejayaan FAM sepanjang sejarah modern. Federasi yang dahulu menjadi simbol otoritas dan kendali, kini tampak kehilangan arah. Bahkan keputusan kecil pun dikabarkan harus ditunda karena tidak ada yang berani mengambil resiko. Dalam rapat-rapat internal, suasana disebut kaku. Banyak kursi terisi, tetapi sedikit suara yang keluar. Beberapa pejabat memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena takut pernyataannya akan digunakan sebagai bukti di kemudian hari. Ini bukan lagi rapat organisasi olahraga, melainkan ruang krisis penuh paranoia. Masalahnya, konflik internal ini terjadi di saat sepak bola Malaysia justru membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Tim nasional kehilangan fokus, klub-klub mulai mempertanyakan arah federasi. Bahkan pemain disebut mulai ragu terhadap stabilitas sistem yang menaungi mereka. Alih-alih memperbaiki struktur, FAM justru terseret ke dalam perang internal yang menguras energi. Setiap keputusan kini dipandang dengan kecurigaan. Setiap usulan dianggap punya agenda tersembunyi. Rasa saling percaya di tubuh federasi hampir hilang sepenuhnya. Lebih parah lagi, konflik ini tidak hanya terjadi di level atas. Efek domino menjalar hingga ke staf teknis dan administratif. Banyak program tertunda, banyak agenda dibekukan. Semua menunggu kejelasan. Sementara kejelasan itu sendiri tidak kunjung datang. Pengamat menyebut bahwa krisis FAM bukan krisis individu, melainkan krisis kolektif. Kesalahan tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah akumulasi dari budaya organisasi yang lemah, kurang transparan, dan terlalu nyaman dengan kompromi. Kini, ketika semuanya meledak ke permukaan, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Namun ironisnya, yang muncul justru kepanikan, bukan perbenahan. Semua sibuk bertanya, siapa yang salah, bukan apa yang harus diperbaiki. Beberapa pihak internal bahkan dikabarkan mulai mendorong perubahan struktural besar-besaran. Namun langkah itu tersendat karena ketakutan akan dampak politik dan jabatan. Setiap perubahan dianggap ancaman, bukan solusi. Inilah potret nyata FAM hari ini. Federasi yang dulu berbicara tentang kejayaan, kini terjebak dalam krisis kepercayaan dan kepemimpinan. Ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat lahirnya solusi, berubah menjadi simbol kebuntuan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin sepak bola Malaysia akan semakin tertinggal. Bukan karena kurang bakat, tetapi karena organisasi di puncaknya sedang runtuh dari dalam. Pertanyaannya kini sederhana namun menyakitkan. Apakah FAM mampu bangkit dari konflik internal ini
Atau justru akan dikenang sebagai federasi yang jatuh karena gagal mengakui kesalahan kolektifnya sendiri? Kita tunggu kelanjutannya. Sekali lagi, share dan subscribe Timnos Juara agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Tulis juga komen dan saran materi berita yang ingin kalian bahas selanjutnya.